Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Baik, perkenalkan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Saya dipercaya untuk menampung mata kuliah Sistem Informasi Publik. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, maka marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, eh, di sini saya akan membacakan ada 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, yang pertama itu adalah dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadikan masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Nah, yang kedua itu adalah seluruh sivitas akademi melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati Hari Besar Islam serta berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, yang ketiga adalah seluruh sivitas akademi harus mampu mengamalkan Piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Yang keempat adalah bahwa seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, yang kelima adalah seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Kita lanjut. Nah, yang keenam itu adalah Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran, antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Nah, yang ketujuh adalah wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, ya baju, kemudian jaket alma mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya seperti plakat cenderawasih Unpad yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Nah, yang kedelapan adalah melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Universitas Pembangunan Pancabudi dengan menambahkannya pada penanaman ruang-ruang di seluruh kampus. Nah, kemudian kesembilan, bahwa seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. Nah, masuk yang ke-10 itu adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Universitas Pembangunan Pancabudi sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, visinya itu adalah menjadikan perguruan tinggi swasta yang terbuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Nah, sedangkan visi dari prodi akuntansi itu adalah di mana kita akan menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi, berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Lanjut, kita akan bahas di sini tentang misi Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, yang pertama itu adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, kemudian mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, nusa, negara, bangsa, dan dunia. Nah, misi yang kedua adalah mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Baik, yang ketiga itu misinya adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misi yang keempat di sini adalah mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir, misi keempat, itu yang kelima adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, kita masuk di sini adalah misi dari prodi akuntansi. Nah, itu adalah melaksanakan ya mutu kualitas pendidikan. Nah, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi internasional, baik di jabatan akademiknya, kemudian masuk ke sertifikasi profesional, dan rekognisi di tingkat internasional, khususnya bidang ilmu akuntansi. Nah, yang ketiga adalah misinya adalah meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi, tapi harus berdasarkan internasional. Nah, selanjutnya yang ketiga yang keempat di sini adalah meningkatkan kerjasama secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Baik, kita lanjut bahwa eh, Pancabudi khususnya Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki 7 nilai dasar yayasan. Nah, apa saja? Yang pertama di sini adalah menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat. Contohnya seperti sholat, zikir, melaksanakan puasa Senin dan Kamis dan yang lainnya yang dia dapat meningkatkan keimanan kita dalam beragama Islam. Nah, yang kedua itu bersuka cita, bersyukur dan tidak mengeluh. Yang tiga, di sini kita diajak untuk rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, maksudnya memaafkan dan tidak marah. Masuk nilai dasar yang keempat itu adalah di sini berpikir positif, ya, baik dan tidak boleh bergunjing. Nah, yang kelima adalah berbuat baik, mengubah dan selalu respect. Nah, yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Nah, yang terakhir itu adalah nilai dasar yayasan, yaitu yang ketujuh, patuh kepada pimpinan dan mentaati peraturan. Selanjutnya kita masuk ke budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, jadi ada dua budaya Unpad. Itu apa? Pertama, budaya peradaban bersih. Jadi para mahasiswa diajak benar-benar uh, bersih, baik berada posisinya kita di ruangan dan di lingkungan Universitas Pancabudi, ya. Jadi kalau ada sampah, silakan buanglah pada tempatnya. Jadi tidak boleh sembarangan membuang sampah
kalau bukan tempat sampah seperti itu. Nah, kemudian budaya peradaban hemat energi. Nah, artinya kalau Anda berada di kelas sudah selesai kuliahnya, maka rekan mahasiswa diajak untuk melakukan hemat energi, yaitu mematikan lampu ya dan mematikan AC kalau tidak melaksanakan perkuliahan lagi seperti itu. Baik, kita masuk kontrak belajar kita. Nah, di sini ada 5 poin yang mahasiswa perlu pahami, yaitu yang pertama adalah etika. Nah, etika di sini ya bagaimana mahasiswa kehadirannya selalu tepat waktu ya selama 16 kali pertemuan, di mana poin itu adalah 10%. Nah, yang kedua itu ada tugas. Nah, tugas di sini kita buat individu atau kelompok. Maka poinnya itu adalah 10%. Nah, yang ketiga itu adalah kuis. Nah, kuis di sini dikerjakan secara mandiri, di mana poinnya itu adalah 10%. Nah, yang keempat adalah ujian tengah semester atau UTS yang dilakukan pada pertemuan ke-8. Nah, itu sebanyak 30%. Dan kelima itu adalah ujian akhir semester yaitu yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16, di mana poinnya itu adalah 40%. Jadi, kelima poin ini semuanya totalnya adalah 100%. Nah, kita selama 1 semester, ada pun yang akan kita bahas tentang materi sistem informasi publik. Nah, yang pertama, di sini rekan mahasiswa akan diajak untuk dapat memahami dan menjelaskan apa sih sebenarnya keterbukaan sistem informasi tadi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan informasi publik. Nah, kemudian ketiga di sini kita akan bahas tentang kerangka hukum keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian yang keempat, kita akan bahas tentang sistem informasi publik ya. Jadi sistem informasi bagi publik itu seperti apa? Nah, kita akan bahas materi ini pada pertemuan berikutnya. Ya, kemudian yang kelima, kita akan melihat model-model sistem informasi publik itu seperti apa model-modelnya. Nah, yang keenam itu adalah sistem manajemen informasi publik. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sistem informasi pelayanan publik. Nah, kita akan bahas tentang sistem informasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kemudian ke-8, di sini kita akan bahas tentang dasar hukum ya website sistem informasi pelayanan publik. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk di sini tentang kebijakan Peraturan Menteri PAN-RB yaitu nomor 13 tahun 2017 tentang sistem informasi pelayanan publik. Dan terakhir kita akan bahas tentang praktek sistem informasi pelayanan publik. Nah, 10 materi ini kita akan bahas selama 1 semester. Nah, di sini ya kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah sistem informasi publik adalah menginginkan para mahasiswa itu yang pertama adalah memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya, serta menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, ya, kepercayaan, dan agama, serta pendapat ataupun temuan orisinal orang lain. Nah, yang kedua, kompetensi yang kedua diharapkan mahasiswa itu mampu mengaplikasikan bidang keahliannya, khususnya adalah akuntansi, dan memanfaatkan iptek pada bidangnya, ya, di bidang akuntansi, dalam penyelesaian ya masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang akan dihadapinya. Nah, yang ketiga adalah di sini rekan mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan dan penggunaan teknologi informasi khususnya itu adalah informasi publik. Nah, yang keempat itu adalah di sini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun mengimplementasikan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu adalah di akuntansi. Nah, yang kelima itu adalah
mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginformasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi pemerintah atau standar akuntansi syariah atau standar akuntansi etap. Baik dia ada juga International Financial Report Standard dan International Financial Report Standard ya. Yang keenam adalah mampu di bawah supervisi melakukan evaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan baik bisnis dan pemerintah. Nah, di sini saya menjelaskan sekilas ya tentang sistem informasi publik. Di sini adalah rekan mahasiswa itu akan dapat menjelaskan ya aplikasi sistem informasi pelayanan publik dengan baik dan benar, di mana akan memperoleh data dan informasi ya serta memberikan tingkat kepuasan bagi mahasiswa dalam mengakses data dan informasi pada instansi di baik ya lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pada website sistem informasi pelayanan publik. Nah, sebagai pusat informasi layanan publik yang ada di Indonesia. Oke, nah rekan mahasiswa, nah ini sumber referensi kita ya buku yang akan rekan mahasiswa baca ya dari mata kuliah kita sistem informasi publik yaitu dapat pada Peraturan Menteri Pemprov Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik. Nah, kemudian ada buku punyanya si Rendojar dan teman-temannya itu tentang Sistem Informasi Publik. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kemudian ada situs website langsung dari Sistem Pelayanan Publik Pemerintah. Jadi rekan mahasiswa ya bisa mencari bahan ini sebagai tambahan untuk sumber bacaan di mata kuliah Sistem Informasi Publik. Oke, baik materi penyampaian pertemuan satu kita ya. Semoga rekan mahasiswa selalu semangat ya dan sukses semuanya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.